Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi di sini dengan AHB Advokat. Tentu kita akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan ataupun juga pokok-pokok tema yang berkaitan dengan masalah hukum dan juga manajemen risiko. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita masuk di dalam materi mengenai masalah strategi penerapan manajemen risiko hukum perusahaan, di mana di sini tujuannya adalah untuk membangun tata kelola hukum untuk mendukung keberlanjutan bisnis. Baik, kita masuk. Jadi tujuan daripada slide yang pertama ini, bagaimana strategi penerapan manajemen risiko hukum perusahaan. Tentu di sini kami akan memberikan gambaran bahwa manajemen risiko hukum merupakan bagian penting dari tata kelola perusahaan dan bukan hanya tanggung jawab daripada divisi legal itu sendiri. Jadi di era bisnis yang semakin kompleks, perusahaan menghadapi berbagai macam risiko hukum, mulai dari sengketa kontrak, pelanggaran regulasi, bagaimana perlindungan data pribadi, hingga tuntutan dari pelanggan ataupun juga mitra bisnis. Resiko hukum tidak hanya berdampak pada biaya litigasi, tapi juga dapat mengganggu kegiatan operasional perusahaan, menurunkan reputasi, dan mempengaruhi kepercayaan investor maupun regulator. Jadi, apa yang menjadi pesan utama kami di sini adalah bahwa legal risk management ini merupakan investasi untuk menjaga keberlanjutan bisnis, jadi bukan sekedar fungsi untuk yang sifatnya administratif. Oke, kami masuk di slide kedua, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Di sini kita akan mengulas mengenai mengapa risiko hukum menjadi strategic risk ya. Jadi memang di sini juga kami kaitkan juga bahwa perubahan regulasi yang cepat dan juga adanya di digitalisasi bisnis itu sehingga dan ditambah lagi juga dengan meningkatnya transaksi-transaksi elektronik dan tuntutan kepatuhan, jadi membuat risiko hukum kini menjadi risiko yang sifatnya strategik. Jadi berangkat dari regulasi yang semakin kompleks, adanya digitalisasi bisnis, risiko litigasi dan reputasi, serta dampak finansial dan operasional. Tentu dampak-dampak risiko tersebut kalau dari perspektif hukum meliputi juga kerugian finansial, adanya penghentian kegiatan usaha, sanksi daripada regulator, adanya gugatan perdata maupun pidana, serta penurunan nilai perusahaan. Jadi satu pelanggaran terhadap regulasi perlindungan, kita ambil contoh saja misalkan adanya satu pelanggaran terhadap regulasi perlindungan data dapat menimbulkan sanksi yang sifatnya administratif, perdata maupun juga pidana serta kehilangan kepercayaan pelanggan. Mengapa risiko hukum ini menjadi suatu strategik yang cukup risk ya, cukup perlu diperhatikan dan juga perlu menjadi concern bagi suatu perusahaan. Dan apa itu risiko hukum? Kalau kita membahas mengenai masalah risiko hukum, tentu risiko hukum itu adalah risiko yang timbul akibat kelemahan aspek hukum dalam aktivitas perusahaan. Risiko itu juga dapat berasal dari adanya suatu kontrak yang lemah, adanya pelanggaran terhadap regulasi, adanya suatu sengketa yang timbul, adanya dokumentasi yang tidak memadai, serta adanya suatu tindakan yang melawan hukum. Karena hampir seluruh aktivitas bisnis memiliki aspek hukum, maka risiko hukum dapat muncul di seluruh unit kerja perusahaan. Dimulai dari apa? Dimulai dari berbagai macam hal-hal yang telah kami sebutkan tadi di atas. Ada yang kontrak yang tidak memadai, adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan, adanya sengketa dengan pihak ketiga, kelemahan dokumentasi, serta tindakan melawan hukum. Nah, di slide berikutnya ini kita akan membahas mengenai masalah kerangka manajemen risiko hukum ya. Tapi sebelum kita berangkat ke manajemen risiko hukum, tentu kita akan membahas kerangka manajemen risiko itu sendiri dari sisi yang lebih luas. Bahwa penerapan manajemen risiko hukum harus menjadi bagian daripada enterprise risk management. Jadi prinsip yang digunakan adalah IRM atau enterprise risk management tersebut, di mana risiko itu dikelola secara menyeluruh, tidak per divisi. Kemudian kita membahas turunannya lebih lanjut adalah kita membahas mengenai masalah GCG, memastikan bahwa perusahaan dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen dan wajar, serta dari sisi compliance yang merupakan turunan daripada GCG itu sendiri adalah harus memastikan seluruh aktivitas sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan-peraturan hukum terkait lainnya. Dan kita juga membahas mengenai masalah bisnis continuity setelah sebelumnya terkait ya antara compliance dan juga legal governance. Business continuity di sini adalah menjaga kelangsungan operasional meskipun menghadapi risiko. Dengan kerangka ini tentu pengelolaan risiko hukum tidak bersifat reaktif tapi juga preventif dan berkelanjutan. Ini kerangka manajemen risikonya secara garis besar. Nah, kalau kita implementasikan dari sisi hukumnya, tentu ya kita akan melihat dari aspek compliance dan legal governance-nya itu sendiri yang menjadi tolak ukur ataupun juga patokan-patokan yang menjadi perhatian utama yang harus kita lakukan identifikasi, kita lakukan kegiatan-kegiatan yang berupa pengukuran ataupun juga evaluasi terhadap risiko tersebut yang merupakan hasil daripada identifikasi risiko dan bagaimana kita melakukan mitigasi serta kita melakukan monitoring dan controlling. Untuk jenis risiko hukumnya, tentu di sini kita akan membahas ada
6 faktor ya yang kami capture di sini. Risiko hukum tentu dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, tapi di sini kami kualifikasikan menjadi beberapa 6 saja. Yang pertama terkait dengan masalah kontrak risk. Klausul kontrak yang tidak jelas atau tidak melindungi perusahaan ini perlu kita menjadi perhatian bersama, dan juga kita membahas mengenai masalah compliance risk, di mana compliance risk ini berkaitan dengan pelanggaran terhadap regulasi. Litigation risk itu sendiri berupa gugatan ataupun sengketa hukum. Employment risk ini berupa perselisihan hubungan kerja. Data privacy risk berupa penyalahgunaan atau kebocoran data pribadi, serta intellectual property risk yang berupa pelanggaran hak kekayaan intelektual. Jadi setiap jenis risiko memang merupakan strategi mitigasi yang berbeda. Lebih lanjut kita membahas mengenai siklus manajemen risiko, di mana siklus manajemen risiko ini merupakan proses yang sifatnya berkesinambungan. Tahapannya meliputi adanya suatu identifikasi, yakni di mana kita mengenali setiap potensi risiko yang muncul, bagaimana kita melakukan analisis, menilai penyebab dan dampaknya, melakukan evaluasi, menentukan prioritas, melakukan mitigasi. Dalam hal ini adalah menetapkan tindakan-tindakan pengendalian, bagaimana kita melakukan kegiatan monitoring, memastikan bahwa mitigasi tersebut berjalan secara efektif, serta kita melakukan kegiatan review, yakni dalam hal memperbarui penilaian risiko sesuai perubahan bisnis. Kita masuk di slide mengenai masalah identifikasi risiko. Untuk identifikasi risiko di sini bertujuan untuk menemukan seluruh potensi masalah hukum sebelum berkembang menjadi sengketa. Jadi area yang perlu diperiksa antara lain kita membahas mengenai masalah kontrak pengadaan barang dan jasa, vendor, teknologi informasi, sumber daya manusia, dari kegiatan perizinan, data pribadi, serta kegiatan operasional itu sendiri. Jadi teknik yang dapat digunakan meliputi legal review, bagaimana kita melakukan audit, wawancara, dan workshop bersama unit bisnis. Inilah tujuan yang dimaksud dengan bagaimana kita melakukan identifikasi risiko kaitannya dengan implementasi manajemen risiko hukum di perusahaan. Dan langkah selanjutnya adalah legal risk register. Terkait dengan legal risk register, ini adalah dokumen yang memuat daftar risiko hukum beserta pengendaliannya, di mana minimal harus memuat mengenai masalah aktivitas, risiko, penyebab, dampak, existing control, dan kita juga membahas mengenai masalah mitigasi serta PIC. Kalaupun di breakdown lebih detailnya lagi, kita membahas mengenai masalah aktivitas, risiko, adanya penyebab dan dampak, adanya bagaimana implementasi adapun existing control selama ini, risk ratingnya itu bagaimana, mitigasi, dan juga PIC-nya. Jadi risk register di sini menjadi dasar penyusunan prioritas pengendalian dan pelaporan kepada manajemen. Untuk kegiatan pengukuran risiko, setelah risiko tersebut diidentifikasi, langkah berikutnya adalah kita mengukur tingkat risikonya. Jadi ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam pengukuran risiko. Kita melihat bagaimana likelihood-nya, dan juga kita melihat juga bagaimana mengenai masalah impact ataupun juga dampaknya. Jadi prioritaskan risiko yang high dan ekstrim menggunakan heat map. Jadi parameter yang digunakan cuma ada dua, yaitu likelihood dan impact di dalam tahapan pengukuran risiko ini. Kalau likelihood ya tadi sebagaimana yang informasi yang telah kami sampaikan, itu dia adalah mengukur kemungkinan terjadinya risiko, sedangkan kalau impact kita melihat besarnya dampak apabila risiko itu terjadi. Kedua parameter tersebut menghasilkan tingkat risiko yang biasanya divisualisasikan dalam bentuk heat map ya, sehingga perusahaan dapat menentukan prioritas daripada penanganannya. Bagaimana strategi mitigasinya? Kalau kita bicara atau membahas mengenai masalah strategi mitigasi, tentu mitigasi risiko hukum dilakukan melalui 3 pendekatan. Ada pendekatan yang sifatnya preventif, detektif, dan korektif. Untuk pendekatan yang sifatnya preventif, ya kita lakukan kegiatan legal review, SOP, due diligence, serta pelatihan-pelatihan kepatuhan. Kalau detektif ya kita lakukan kegiatan audit, kita lakukan kegiatan compliance review, serta monitoring kontrak. Sedangkan kalau korektif, kita melakukan kegiatan renegosiasi kontrak, kita melakukan penyelesaian sengketa, serta kita lakukan aksi litigasi apabila diperlukan. Jadi mitigasi yang efektif lebih murah dibanding menyelesaikan sengketa setelah terjadi ya. Jadi di sini memang untuk strategi mitigasi itu sendiri yang merupakan rangkaian daripada suatu kegiatan manajemen risiko hukum. Jadi ada terbagi menjadi kegiatan yang sifatnya preventif, detektif, dan juga korektif. Untuk peran setiap fungsi, tentu dalam implementasi suatu manajemen risiko hukum ini kita melibatkan beberapa unit kerja. Jadi ada compliance, ada legal itu sendiri, ada bagian risk management, unit kerja internal audit, SKY, maupun juga unit bisnis. Kalau terkait dengan legal, tentu kita membahas mengenai masalah bagaimana
kegiatan drafting kontrak, kontrak drafting, bagaimana legal opinion, dan juga kegiatan upaya-upaya hukum yang sifatnya litigasi maupun juga non litigasi. Kalau dari sisi compliance, kita memastikan kepatuhan terhadap regulasi itu sendiri. Dari sisi risk management, bagaimana melakukan kegiatan identifikasi, menilai dan memonitor risiko. Dari kegiatan internal audit, melakukan evaluasi efektivitas pengendalian, serta dari unit bisnis itu sendiri menjalankan aktivitas sesuai kebijakan perusahaan. Jadi kolaborasi antar fungsi ini menjadi faktor keberhasilan penerapan manajemen risiko hukum. Mengenai dashboard dan KRS indikator. Jadi KRI di sini digunakan sebagai indikator untuk memonitor perkembangan risiko hukum. Contohnya adalah jumlah litigasi, bagaimana kontrak tanpa review, adanya pelanggaran regulator, serta kebocoran data. Jadi itu kita ambil dari jumlahnya. Jumlah kontrak tanpa review legal itu berapa, jumlah sengketa yang sedang berjalan, bagaimana jumlah pelanggaran regulator berapa banyak, jumlah kebocoran data maupun jumlah temuan audit kepatuhan. Jadi dashboard di sini membantu manajemen mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan juga berdasarkan data. Untuk studi kasusnya sendiri, mungkin gambaran ringkas adalah kontrak 50 miliar tanpa review legal. Jadi bagaimana kita harus melakukan identifikasi risiko dan rancang untuk mitigasinya. Biasanya setelah terkait dengan masalah kontrak, jadi setelah berjalan muncul sengketa, karena sengketa di sini muncul karena tidak adanya service level agreement terkait dengan masalah SLA, tidak adanya klausul pembatasan tanggung jawab mengenai masalah limitation of liability, tidak adanya klausul ganti rugi, serta tidak ada mekanisme penyelesaian sengketa, di mana dengan tidak adanya kontrak tersebut, sehingga klausul-klausul yang terkait dengan masalah SLA, klausul-klausul yang terkait dengan masalah pembatasan tanggung jawab, ganti rugi, dan mekanisme penyelesaian sengketa tidak terdokumentasi dengan baik, tidak ada suatu kesepakatan yang terkait dengan klausul-klausul tersebut, sehingga menimbulkan suatu kelemahan tersendiri. Tentu ini kita akan membahas apa saja risiko hukumnya, bagaimana bentuk-bentuk mitigasinya, dan apa yang seharusnya dilakukan sejak awal. Oke, kita langsung lanjut ke tahapan slide roadmap implementasi, di mana untuk implementasi manajemen risiko hukum di dalam suatu perusahaan itu kita lakukan kegiatan yang namanya, pertama itu adalah assessment, yang kedua kita lakukan kegiatan legal risk mapping, yang ketiga penyusunan legal risk register, kita lakukan implementasi mitigasi, monitoring, serta continuous improvement yang meliputi evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Jadi memang penerapan manajemen risiko hukum itu dilakukan secara bertahap. Ada 6 tahapan. Dan pendekatan-pendekatan yang dilakukan secara bertahap ini tentu dimaksudkan untuk membantu perusahaan membangun budaya sadar hukum secara sistematis. Mulai dari kegiatan assessment, kita melakukan kegiatan legal risk mapping itu sendiri, penyusunan daripada legal risk register, kita lakukan kegiatan pengukuran dan implementasi daripada mitigasi, kita lakukan kegiatan monitoring, serta kita lakukan continuous improvement. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta rekan-rekan semuanya, kita masuk di slide yang terakhir. Di sini kami mau menjelaskan bahwa manajemen risiko hukum bertujuan memastikan setiap keputusan bisnis mempertimbangkan aspek hukum sejak awal. Jadi perusahaan yang berhasil menerapkan manajemen risiko hukum jadi umumnya memiliki komitmen manajemen, adanya budaya kepatuhan, kontrak yang kuat, proses monitoring yang baik, serta adanya koordinasi yang erat antara unit-unit kerja terkait yang lainnya seperti legal, ada compliance, ada risk management, dan juga audit bisnis. Jadi memang legal risk adalah tanggung jawab seluruh organisasi, legal yang kuat mendukung bisnis yang berkelanjutan. Jadi terkait dengan legal risk management, jadi bukan sekedar upaya menghindari sengketa, tetapi merupakan strategi untuk melindungi aset, bagaimana menjaga reputasi dan memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Mungkin ini dulu Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian terkait implementasi daripada manajemen risiko hukum di dalam suatu perusahaan, yang untuk roadmap implementasinya dapat kita lakukan melalui tahapan assessment, bagaimana kita melakukan legal risk mapping, legal risk register, mitigasi, monitoring, dan continuous improvement. Sekian dulu, selamat siang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.